Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, lamma kana yauma Khaybar, tatkala di Khaybar ada sebuah peperangan, qala nafarun minas sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, fulan syahid, fulan syahid. Masya Allah, si fulan telah meninggal. Jadi biasanya begini, kalau di dalam sebuah peperangan ada orang yang meninggal dunia, itu mereka mengucapkan selamat karena dia telah menjadi seorang mati syahid. Bahkan seorang wanita pada masa itu, ibunya, istri suaminya pergi, anaknya pergi, saudaranya pergi, ternyata di saat diberi kabar gembira tentang mereka meninggal dunia, mereka bersyukur kalau ternyata Allah telah mengirim orang-orang yang dicintainya untuk menjadi orang yang mati syahid. Hebat. Sehingga di saat ada orang yang mati di dalam peperangan, mereka menghabarkan fulan syahid, fulan syahid, fulan telah mati syahid, si fulan telah mati syahid, telah mati syahid. Hatta marru ala rajulin, sehingga sampailah mereka kepada seorang laki-laki. Jadi setiap, oh ini mati syahid, ini mati syahid, mati syahid, mati syahid. Akhirnya marrau, mereka melewati rajulin dengan seorang laki-laki. Kemudian berkata, mati syahid, ini juga mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kalla, dah, inni ra'aituhu fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Tidak, dia bukan mati syahid, karena aku menemukan dia adalah orang yang mengambil dari barang yang belum dibagi dari harta rampasan perang. Para ulama menjelaskan ini masalah gulul, mengambil miliknya kaum muslimin. Sebab harta rampasan perang itu miliknya kaum muslimin. Khumusul khumus miliknya ahli bait Rasulullah, kemudian yang lainnya nanti ada untuk fakir miskin, dan itu miliknya negara yang maknanya adalah untuk kaum muslimin. Sehingga yang mengambil dari miliknya kaum muslimin itu, lihat, dia adalah orang yang tidak masuk surga. Subhanallah. Kalau bahasa kita sekarang itu mungkin karena ghanimah, rampasan perang tidak ada, gulul itu bisa dimaknai korupsi atau mengambil sesuatu yang miliknya orang bersama dan kemudian diambil, padahal yang diambil hanya kain, satu lembar kain, aba'ah, satu lembar kain, atau di situ disebutkan burdah, selembar kain yang bergaris-garis. Jadi selembar kain yang diambil ternyata biarpun dia mati di medan laga, menjadikan dia tidak bisa mati syahid. Para ulama menjelaskan masalah ini, begitu besarnya dosanya orang yang mengambil dari hartanya kaum muslimin. Kalau harta orang per orang namanya mencuri, hukumannya potong tangan. Tapi kalau ini pengkhianatan besarnya, milik hartanya kaum muslim ini, selembar kain yang mungkin kalau kita ukur di Tegal Gubuk harganya cuma 7.000. Bagaimana kalau kita mengambil 700.000, atau mengambil 7 juta, atau kita mengambil 70 juta, atau mungkin 7 miliar? Allahu Akbar. Lagi-lagi permasalahannya adalah kesadaran kalau itu adalah bukan miliknya, sehingga dia merasa berhak ambil seenaknya. Subhanallah, ini mengerikan sekali, dan tempatnya di neraka biarpun dia terlihat mati di medan laga. Apalagi mati setelah ini mati di medan laga, apalagi sampai mati dalam keadaan nggak benar, mabuk segala macam, mengerikan. Yang namanya gulul, mengambil sesuatu yang sebenarnya, yang mengambil sesuatu miliknya kaum muslimin yang kebetulan dikuasakan atas dia. Dia suruh menjaga tapi mengambil, yang diambil hanya itu saja. Subhanallah. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahasanya dia adalah ahli neraka, agar dikasih tahu kepada umat bahasanya dosanya mengambil miliknya kaum muslimin itu adalah gede sekali. Allah. Yang namanya mati di medan laga itu lebih gede pahala jihad, itu pahalanya luar biasa gede. Kalau kita sholat sanat semalam suntuk nggak kayak orang jihad, tapi ternyata orang yang punya pahala jihad itu dikatakan ahli neraka gara-gara mengambil itu. Dan inilah orang sering tertipu, ahli sholat, ahli ibadah mengambil miliknya kaum muslimin, korupsi. Dan kami selalu menyebutkan korupsi itu adalah mengambil sesuatu miliknya orang banyak yang diamanatkan kepada dia untuk dijaga.
Bisa saja ini milik yang ada di negara, bisa saja miliknya kaum muslimin, urusan mohon maaf pembagian zakat yang salah, atau urusan pesantren. Ya hati-hati, amanat ini orang memberikan ke pesantren itu adalah untuk semua para santri, untuk umat, akan tapi kemudian dipakai sendiri. Ini selembar kain ini, apalagi satu mobil, selembar kain, dan ini subhanallah ngeri. Sehingga ilmu yang diajarkan, Quran yang ia baca, sholat yang ia dirikan, zakat yang ia bayarkan, nggak ada nilainya. Subhanallah. Kita perlu halal. Gulul, dan hukumannya luar biasa. Bermacam-macam ulama menjelaskan, diantaranya barangnya orang yang mengambil hartanya orang kaum umat Islam itu dibakar harta semuanya dan dihukum cambuk 100 kali, dipermalukan dia. Jadi banyak hukuman-hukumannya bagi orang yang semacam itu. Bahkan ada yang berfatwa dibunuh hukum, karena ini kejahatan besar, kayak perampokan. Ada yang matang dipotong dengan silang, tangan kanan tangan kiri. Cuman karena tidak ada hukumannya di tempat kita, itu masya Allah luar biasa. Banyak kejadian-kejadian korupsi-korupsi. Di samping itu karena orang jarang koreksi kepada dirinya. Memang korupsi di sana ada, tapi kadang-kadang korupsi di rumahnya sendiri gak sadar. Panitia masjid itu duitnya kemana tuh gak tahu. Semoga Allah menjaga kita semuanya, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para pengurus masjid. Karena kami yakin yang mengurus di masjid, yang mengurus di pesantren, semuanya pengen masuk surga. Akan tapi hati-hati, ada hawa nafsu. Istri pengen kalung, istri pengen baju baru, istri pengen, ini menggoda semuanya. Itu kalau punya istri. Kadang-kadang istrinya sendiri itu yang ngurusin. Bunyai, bunyai, yang bunyai hadir. Bunyai, duit tidak tahu kemana, duitnya siapa ini? Hobi beli gelang, hobi kalung, beli anting, semuanya. Semua orang mengatakan bunyai waliyullah, waliyah, tapi ternyata di neraka. Kiai seolah-olah wali, semua orang cium tangan, Allah Akbar. Tahu-taunya apa yang dimakan, apa yang diambil. Subhanallah. Gulul, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan masalah gulul ini riwayat ceritanya sangat panjang sekali. Imam Muslim mencarai dengan panjang lebar, dan para ulama menjelaskan dosa yang jarang dicermati adalah dosa ini, karena peperangan sudah jarang terjadi, sehingga seolah-olah yang namanya hulul itu hanya di peperangan saja. Oh tidak, itu loh yang ngurus yatim piatu tuh, yang ngurus yayasan tuh, yang atas nama pondok tuh. Memang benar yang ada di kalangan pejabat ada yang korupsi, tapi jangan kita menutup mata daripada kejahatan kita sendiri. Kita pandai ngoreksi orang, ternyata kita juga bareng-bareng loh. Ente kayaknya kemarin yang kritiki saya, kamu bilang saya korupsi 8 miliar, lah kok sekarang sama kamu bareng-bareng sama saya, ini gimana ceritanya nih? Ya, ketemu di neraka. Bukankah kamu yang jelaskan saya ke penjara dulu? Kamu kan kritisi saya dulu, saya orang korupsi sampai saya di penjara. Tapi ternyata kok hitungannya panjangan kamu di neraka, saya besok diangkat ke surga. Karena saya sudah dihukum di dunia nih, cabul, dihinakan, kamu belum, kamu diciumi tangan terus, kamu kiai, hey goodbye, selamat tinggal di neraka. Neraka, kiainya lebih lama tuh, punyainya itu lebih lama tuh. Hati-hati Allah, semoga Allah menjaga kita semua.